Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Nazmi Karim dengan NIM 22073059. Berbicaranya saya di depan kamera ini, saya akan membuat video mengenai tugas statistik saya dengan dosen pengampu Ibu Milana PhD. Baiklah, adapun tugasnya yaitu berupa tentang tugas review poster pada yang ada di acara pada hari Senin sampai Selasa kemarin. Untuk temanya yaitu Connectivity Poster Expo UNP 2024. Baiklah, langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu mengenai posternya. Ini adalah bagian pertama atau dari poster yang saya dokumentasikan. Di sini bisa dilihat ada foto saya langsung bersama dengan posternya dan juga ada foto posternya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari foto poster tersebut untuk bagian yang pertama. Pada foto poster di sini, di mana poster tersebut memuat tentang penelitian yang dilakukan dalam rangka mengembangkan model Flipped Digital Classroom atau FDC. Nah, untuk itu pembelajaran yang dilakukan meningkatkan keterlibatan siswa ya dan hasil belajar mereka. Baiklah, adapun untuk latar belakangnya, yang pertama yaitu pendidikan sedang mengalami transformasi besar-besaran karena teknologi dan pembelajaran jarak jauh yang semakin berkembang. Selanjutnya ada model FDC atau Flipped Digital Classroom, di mana itu diusulkan untuk menjawab tantangan dalam pendidikan sosial. Selanjutnya ada penerapan teknologi. Penerapan teknologi digital ini berpotensi dalam meningkatkan kualitas dan keterlibatan siswa dalam belajar, terutama dengan memanfaatkan alat seperti Google Classroom. Nah, yang selanjutnya ada tujuannya. Tujuan penelitian di sini yaitu bertujuan untuk menginvestigasi efektivitas dari model FDC ini tadi yang berbasis pembelajaran dalam pendidikan ilmu sosial. Nah, selanjutnya ada metode penelitiannya. Metode penelitian yang dilakukan oleh dosen di antaranya meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, dan partisipan. Untuk desain penelitiannya menggunakan pendekatan mixed method converger parallel design. Untuk tahap penelitiannya melakukan eksperimen dan analisis kuantitatif secara simultan untuk mengevaluasi hasil belajar. Selanjutnya ada hasil penelitian. Pada hasil penelitiannya, di mana pengujian menunjukkan bahwa model FDC-nya meningkatkan keterlibatan siswa di berbagai aspek. Selanjutnya ada data pada tabel menunjukkan peningkatan hasil belajar eh, siswa pada kelas FDC yang lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional. Yang kelima ada diskusi. Untuk diskusi, penggunaan teknologi seperti Google Classroom dan Zoom, serta metode kolaboratif. Terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, pada kesimpulannya, model FDC secara signifikan meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar, terutama dalam pembelajaran ilmu sosial. Yang selanjutnya, pendekatan ini mendukung pengembangan keterampilan manajemen diri dan pembelajaran yang lebih efektif. Baiklah, itu ya tadi bagian poster pertama. Selanjutnya kita masuk ke poster kedua. Ini merupakan poster kedua, yaitu foto poster saya, dan selanjutnya ada foto posternya, ada dokumen saya juga. Untuk yang kedua, bagian dua ini, di mana judul yang diambil oleh para peneliti yaitu membahas tentang dampak keterampilan literasi terhadap hasil belajar siswa dalam bidang teknik elektro di sekolah menengah kejuruan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana model pembelajaran akademik dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam proses belajarnya. Metode penelitiannya yaitu
yang digunakan untuk mengambil datanya itu yang pertama yaitu desain penelitian, ada sampel, ada pengukuran, dan analisis data. Untuk desain penelitian, kemungkinan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei atau tes. Selanjutnya ada sampelnya. Sampelnya itu melibatkan beberapa faktor yaitu diantaranya siswa dari sekolah menengah kejuruan dalam belajar teknik elektro. Selanjutnya pengukuran. Matrik yang digunakan untuk mengevaluasi keterampilan literasi dan hasil belajar siswa. Yang keempat ada analisis data. Data yang dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan hubungan antara keterampilan literasi dan belajarnya siswa. Hasil dan diskusinya. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif keterampilan literasi terhadap hasil belajar siswa. Untuk kesimpulannya yang ditarik dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan keterampilan literasi dapat berkontribusi pada hasil belajar yang lebih baik di bidang teknik elektro, yang menunjukkan pentingnya integritas literasi dalam kurikulum pendidikan vokasi. Selanjutnya, poster ini juga ditunjukkan untuk memberikan wawasan kepada pendidik dan pembuat kebijakan tentang pentingnya keterampilan literasi dan konteks teknik dan pendidikan vokasi. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai poster ini. Selanjutnya kita lanjut ke yang ke bagian 3. Di sini ada foto poster seperti biasanya. Selanjutnya ada dokumentasi saya dengan foto posternya. Yang ketiga ini judulnya yaitu Rock TV Based Supervision Kompetensi Improvement Training for Theater Principal of 50 Kota Regency yang dipresentasikan pada acara Expo 2024 di UNP di tanggal 2 sampai 3 Desember 2024. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, poster ini membahas permasalahan rendahnya kompetensi supervisi kepada kepala madrasah yang berdampak pada kualitas pendidikan. Terus untuk mengatasi masalah ini, kepelatihan berbasis prototype dirancang agar kepala madrasah dapat meningkatkan kemampuan supervisinya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya ada tujuannya. Tujuan utamanya yaitu adalah memberikan pelatihan kepada kepala madrasah untuk meningkatkan kompetensi supervisi berbasis prototype. Selanjutnya, metode dan material yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persiapan, ada implementasi, dan ada evaluasi. Untuk implementasi, pelatihan yang dilakukan dalam 2 hari dengan total durasi 32 jam, yang melibatkan sesi teori, diskusi, dan praktik. Untuk evaluasi, dilakukan pengukuran kompetensi supervisi kepala madrasah sebelum dan sesudah pelatihan menggunakan skala 0 sampai 100. Nah, dan diskusinya. Untuk hasil dan diskusinya, pretest dan posttest. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam kemampuan supervisi kepala madrasah. Skor rata-rata meningkat dari pretest maupun posttest. Mengidentifikasi peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam supervisi berbasis prototype. Kesimpulannya yaitu pelatihan berbasis prototype ini terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi supervisi kepala madrasah. Proyek ini didukung oleh Universitas Negeri Padang dan difasilitasi oleh kantor Kementerian Agama di 50 kota. Untuk poster ini dibuat oleh beberapa ahli termasuk Dr. Irmayul, MPD, Prof. Dr. Rusdinal, MPD, Dr. Asrial, MPD, dan Dr. Narti Mazda, MPD. Nah, baiklah itu tadi penjelasan mengenai poster yang bagian 3 ini. Lanjut kita ke bagian yang 4. Di sini seperti biasa, selanjutnya ada foto posternya dan juga ada dokumentasi saya bersama dengan posternya. Untuk poster yang keempat ini, poster ini membahas tentang pengembangan sistem realitas tertambah atau augmented reality atau IR untuk memantau dan peningkatan kualitas dalam proses pembelajaran teknik pemesinan. Let's matching technicus. Tujuan penelitinya yaitu tujuan utamanya ada 2.
Yang pertama, meningkatkan interaksi dan pemahaman siswa eh, dalam teknik pemesinan melalui penggunaan teknologi AR. Selanjutnya, memantau dan mengevaluasi kualitas pembelajaran secara real time. Untuk metode penelitiannya meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu pengembangan sistem AR, yang kedua pengujian validasi, yang ketiga pengumpulan data. Di mana merancang dan mengimplementasikan aplikasi AR yang dapat digunakan di lingkungan kelas. Untuk pengujian validasi mengukur efektivitas dalam peningkatan keterampilan dan pemahaman siswa. Untuk pengumpulan data menggunakan alat pengukur untuk mengevaluasi keberhasilan metode belajar yang diterapkan. Nah, hasil dan diskusinya, eh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan AR dalam pembelajaran teknik pemesinan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar yang lebih efektif. Diskusi mencakup analisis tentang bagaimana teknologi AR dapat diterapkan secara efektif. Kesimpulannya adalah bahwa sistem AR tidak hanya meningkatkan pengalaman belajar siswa, tetapi juga memberikan alat yang berguna untuk pemantauan kualitas pendidikan di bidang teknik pemesinan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian 5 atau poster yang kelima. Sama saja, di sini ada dokumentasi saya bersama dengan poster dan juga foto posternya. Untuk bagian 5, poster ini membahas pengembangan dan implementasi model evaluasi untuk program magang industri di Indonesia dan Malaysia. Proyek ini dilakukan selama 2 tahun, di mana meliputi dengan fokus pada vocational education dan kebutuhan dunia industri. Berikut untuk masalah poin-poinnya, yang pertama yaitu latar belakang atau background. Untuk masalah umum, lulusan pendidikan vokasi sering kekurangan keterampilan keras, hard skill. Tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan kerangka kerja yang terintegrasi untuk mengevaluasi program magang industri. Untuk tujuan penelitiannya, yang tahun pertama mengembangkan model evaluasi untuk program magang industri. Tahun kedua, menerapkan model evaluasi tersebut di Indonesia dan Malaysia untuk mengoptimalkan keselarasan antara pendidikan vokasi dan dunia industri. Metode penelitiannya yang pertama yaitu ada pendekatan, ada kerangka belajar, ada cuman dua. Selanjutnya metode penelitian gabungan, mixed method approach dengan desain eksplorasi sekuensial. Untuk tahun kedua, eksperimen kuantitatif untuk menguji efektivitas model evaluasi. Untuk kerangka kerjanya, analisis kebutuhan, konsultasi pakar, dan validasi model. Untuk hasil dan diskusi, model evaluasi yang dihasilkan mencakup komponen, standar kurikulum, keterampilan berbasis teknologi, dan adaptasi dengan kebutuhan industri. Untuk kesimpulannya yaitu model evaluasi telah teruji efektif dan valid untuk diterapkan di industri dan di Indonesia dan Malaysia. Untuk komponen utama model mencakup yaitu standar konten dan dari kurikulum. Selanjutnya ada pendekatan berbasis teknologi dan yang ketiga ada praktikalitas. Nah, selanjutnya ada penghargaan. Penelitian ini didukung oleh dana dari PNBP Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada pakar industri yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Mungkin itu tadi untuk bagian 5 atau poster 5. Selanjutnya kita masuk ke poster 6. Di sini sama ada dokumentasi bersama poster dan ada juga foto posternya. Untuk poster ini membahas model keberlanjutan adaptasi berbasis ketahanan sosial untuk menghadapi kerentanan bencana banjir di Kabupaten Kampar, Riau. Berikut adalah poin-poin pentingnya, di mana latar belakangnya, konten masalahnya yaitu Kabupaten Kampar sering mengalami banjir setiap tahunnya akibat pengaruh DAS Kampar dan Sungai Siak. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2019 hingga 2024 terjadi 44 kali kejadian banjir besar, dengan 24 diantaranya masuk kategori banjir bandang. Ketahanan sosial. Survei awal menunjukkan ketahanan masyarakat terhadap bencana banjir masih rendah. Yang selanjutnya ada tujuan penelitiannya.
Untuk tujuan penelitiannya menganalisis kerentanan bencana banjir dan merumuskan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. Selanjutnya ada metodologinya. Metodologi. Untuk metodologinya yaitu pendekatan geografis, penelitian ketahanan sosial. Untuk geografisnya analisis kerentanan banjir menggunakan Geopromic Flood Index dengan tambahan analisis GIS berbasis data fluid. Untuk penelitian ketahanan sosial menggunakan indikator sosial berdasarkan Celimat and Dister dengan teknik pengenalan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Dari hasil penelitiannya tingkat ketahanan rendah dan area resiko tinggi. Masyarakat Kampar memiliki tingkat ketahanan sosial dan adaptasi yang buruk terhadap bencana banjir. Untuk area resiko tinggi, hasil pemetaan menunjukkan zona resiko banjir tinggi yang mencakup sebagai besar wilayah Kampar. Untuk kesimpulannya yaitu total area banjir. Luas total area risiko banjir di Kabupaten Kampar adalah 3.178 hektar. Untuk karakteristik ketahanan, rendahnya tingkat ketahanan masyarakat dipengaruhi oleh tingginya angka penduduk lanjut usia dan rendahnya tingkat adaptasi. Selanjutnya, ada penghargaan. Penelitian ini difasilitasi oleh kerjasama antara Universitas Negeri Padang dan University Malaya melalui perdanaan LP2M. Mungkin itu untuk yang bagian 6 atau poster 6. Selanjutnya kita masuk ke poster 7. Untuk poster 7 ini berjudul Study of Characteristic and Quality of Palm Camel Seal Biomass. Latar belakangnya poster ini menyoroti pemanfaatan limbah tempurung kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Tempurung kelapa sawit ini dianggap memiliki potensi besar sebagai bahan bakar biomasa untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Adapun tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik dan kualitas briket yang dibuat dari limbah tempurung kelapa sawit. Metode penelitian dan material proses produksi itu tempurung kelapa sawit pada 3 suhu 400 Celcius, 450 dan 500. Yang kedua ada parameter evaluasi. Kalorimetrik mengukur nilai kalor, kadar air, kadar debu, densitas, dan bakar waktu. Dari hasil dan diskusinya yaitu data tabel menunjukkan hasil uji karakteristik briket seperti nilai dalam mg atau kilogram. Untuk grafiknya memperlihatkan bahwa suhu karbonisasi mempengaruhi kadar air. Kesimpulannya yaitu dengan perekat damar pada suhu kombinasi 500 Celcius memiliki nilai kalor tertinggi. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan untuk bagian 7 atau poster 7. Lanjut kita masuk ke poster 8. Nah, untuk poster 8 ini yaitu yang berjudul Assistance in Implementing a Quality Public Service Model through a Full Public Station Survey in Nagari Simalanggang yang dipresentasikan di Expo pada tanggal 2-3 Desember. Latar belakangnya masalah yang dihadapi yaitu pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di Indonesia agar sesuai dengan standar. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas layanan publik dengan melibatkan masyarakat dengan melalui survei kepuasan. Untuk metode dan materialnya yaitu pendekatan positif, langkah-langkahnya yaitu peningkatan pemahaman aparatur nagari terhadap indikator kepuasan masyarakat. Untuk hasil dan diskusinya yaitu yang pertama hasil utama peningkatan pemahaman aparat negari mengenai pentingnya layanan berbasis kebutuhan masyarakat. Untuk dampaknya, peningkatan partisipan masyarakat dalam proses evaluasi layanan publik. Untuk grafiknya, menunjukkan tren peningkatan pelaksanaan pelatihan dan penggunaan pangkat survei berbasis teknologi. Untuk kesimpulannya yaitu aparatur lebih memahami kebutuhan masyarakat, menggunakan indikator yang relevan untuk mengevaluasi layanan,
Selanjutnya, dan keterampilan dalam menyusun laporan survei kepuasan masyarakat. Kita lanjut ke poster yang 9, di mana poster ini memiliki judul yaitu Analysis of the Use of Biodiesel Waste Record Emulsification Torque Ultrasonic Assistant Double Transesterification of Paramount and Emission in Stationary Diesel Engine. Untuk latar belakangnya, di mana kelengkapan bahan bakar fosil dan dampaknya terhadap lingkungan. Biodiesel muncul sebagai alternatif yang menjanjikan, namun tantangan seperti vokasi, tinggi kandungan air, dan kinerja pembakaran menjadi penghambat utama penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan metode pengolahan seperti transesterifikasi ganda dengan bantuan ultrasonik untuk menghasilkan biodiesel berkualitas tinggi. Adapun tujuannya yaitu menilai efektivitas proses emulsi reakton ultrasonik dalam produksi biodiesel berbasis minyak goreng. Selanjutnya ada metode dan material. Yang pertama yaitu mesin utama, di mana menggunakan mesin diesel Yanmar TF105MR sebagai basis ujinya. Untuk desain sistemnya membandingkan performa dengan bahan bakar biodiesel murni dan campuran minyak goreng bekas. Yang selanjutnya ada proses biodiesel. Minyak goreng bekas diolah melalui reaksi transesterifikasi ultrasonik ganda untuk meningkatkan kualitas biodiesel. Dari hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu ada mencakup kualitas biodiesel dan yang kedua ada efisiensi dan emisi, di mana kualitasnya minyak goreng bekas dengan transversasi ultrasonik meningkatkan performa biodiesel seperti penurunan viskositas dan peningkatan pembakaran. Untuk kesimpulannya yaitu biodiesel berbasis minyak goreng bekas menunjukkan potensi sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Kesimpulannya yaitu biodiesel dari minyak goreng bekas menggunakan ultrasonik memberikan performa mendekati bahan bakar diesel murni. Selanjutnya, emisi karbon rendah tetapi emisi NOx-nya cenderung meningkat. Masuk kita ke poster yang terakhir yaitu poster 10, di mana membahas penelitian tentang teori fungsi densitas DFT dengan eksperimen pada katalis berbasis silikon heksagonal untuk produksi hidrogen yang efisien melalui elektrolisis air laut. Adapun latar belakangnya itu produksi hidrogen dari pemecahan air laut memiliki potensi besar di Indonesia yang 70% wilayahnya berupa perairan. Selanjutnya ada tujuan penelitiannya, di mana bertujuan untuk kemampuan HSI dalam meningkatkan dan mempercepat produksi hidrogen melalui proses elektrolisis air laut, di mana metode penelitiannya yaitu pendekatan, material yang digunakan, simulasi, dan eksperimen. Di mana eksperimennya menggunakan alat elektrolisis untuk mengukur volume hidrogen atau H2 dan oksigen yaitu O2-nya yang dihasilkan. Untuk materialnya, silikon heksagonal, air laut, dan kontaminum umum seperti CaCl, MgK, Na. Untuk hasil dan diskusinya, yaitu adopsi kontaminan pada permukaan HSI terjadi dengan cepat dan kuat. Ada tabel hasil eksperimen menunjukkan jumlah H2 dan O2 yang dihasilkan pada tabel hasil eksperimen berbagai interval waktu 5, 10, 15, dan 20 menit. Untuk kesimpulannya yaitu kontaminan air laut memiliki kontribusi signifikan pada proses adsorpsi di permukaan HSI. HSI ini mampu memicu reaksi oksigen secara spontan tanpa memerlukan potensial eksternal, meskipun laju reaksinya lambat. Baiklah, mungkin segitu tadi pemaparan penjelasan mengenai
review Expo yang saya lakukan di hari Selasa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.